Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum pagi hari ini kita melakukan aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah anugerah ini membuat kami boleh memahami setiap kasih kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat yang ke-6. Ulangan 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ada kalanya kita mencapai sebuah kesuksesan di dalam hidup ini. Sebuah keberhasilan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya sukses dalam lomba-lomba antar gereja misalnya. Sukses memperoleh nilai tertinggi di kelas waktu kita sekolah, atau sukses mencapai sebuah titik pendakian di gunung kalau kita senang mendaki gunung. Tapi juga sukses bisa juga didapat dalam hal yang lebih besar lagi, misalnya sukses meniti karir sampai ke puncak, sukses membangun dan membesarkan sebuah perusahaan. Kita pasti bangga jika bisa mencapai kesuksesan itu. Orang biasanya mengidentikan sebuah kesuksesan dengan jasa kerja keras dari orang tersebut. Tapi benarkah kita benar-benar sukses karena jasa pribadi? Tentu kalau setiap kesuksesan ada peran kerja keras dari orang yang sukses. Namun kita perlu lihat lebih dalam lagi. Dari mana kekuatan yang kita dapatkan untuk sukses? Dari mana kepandaian yang kita miliki untuk mencapai keberhasilan tersebut? Coba kita bayangkan, kalau Tuhan tidak memberikan kita sebuah kesehatan, atau Tuhan tidak memberikan kita kapasitas berpikir yang cukup, tentu kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi, keberhasilan kita, kesuksesan kita itu sungguh-sungguh merupakan sebuah anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Hari ini kita sebuah firman yang kita baca saat orang Israel sebentar lagi akan memasuki menduduki tanah perjanjian, dan sebelum mereka merebut tanah perjanjian, Tuhan sudah mengingatkan mereka agar mereka tidak jadi sombong. Mungkin mereka melihat Tuhan sebagai pemberi kemenangan mereka. Tapi ada hal yang Tuhan mau ingatkan juga kepada mereka. Kalau sampai Tuhan izinkan orang Israel menduduki tanah Kanaan, itu bukan kesalehan orang Israel. Itu bukan karena kebaikan orang Israel, bukan jasanya orang Israel. Tapi sebaliknya, Tuhan sendiri yang memberikan anugerah dan belas kasihan. Orang Israel itu dikatakan tegar tengkuk, gak ada baik-baiknya di mata Tuhan. Tuhan gak pilih orang Israel karena mereka baik, tapi hanya karena Tuhan berbelas kasihan dan memberikan anugerah pada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus selalu mengingat anugerah dan belas kasihan Tuhan. Anugerah dan belas kasihan Tuhan itu dasar untuk kita hidup. Kita diselamatkan, kita mendapat keselamatan juga karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau kita nggak ingat anugerah Tuhan, kita bisa cenderung membeda-bedakan orang. Memuja orang-orang tertentu karena dia sukses, dia berhasil. Tapi di sisi lain kita memandang rendah orang lain yang menurut kita nggak sukses. Kalau kita nggak ingat anugerah Tuhan, kita mudah jadi sombong kalau kita berhasil. Tapi kita juga mudah frustasi kalau kita gagal. Karena semua itu kita ukur dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah putus asa akan masalah seberat apapun. Selalu ada anugerah dan belas kasihan Tuhan yang menopang kita. Tapi juga jangan pernah cepat menjadi besar kepala. Jangan menjadi besar kepala akan keberhasilan setinggi apapun.
Karena Tuhan bisa meninggikan dan merendahkan siapapun juga berdasarkan hikmat dan keputusannya. Ingat Nebukadnezar, dia bisa diangkat Tuhan, tetapi dia juga direndahkan Tuhan. Pelajaran hari ini, mari kita belajar atau kita mengingat hidup kita hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Seberhasil apapun, sulit apapun hidup kita, tetap kita lihat ada anugerah Tuhan yang menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap tindakan kami, usaha kami terus bertopang pada anugerah-Mu yang selalu limpah buat kami. Pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.